Oke Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 1140. Kita kelas 1140 Bapak Ibu ya. Oke, Siap, baik Pak. Bapak Ibu, izinkan saya untuk presentasi bahan ajar sore hari ini. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, Bisa, baik Pak. Bapak Ibu. Jadi sore hari ini kita bertemu pada ruang kolaborasi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Jadi pada sesi ini nanti adalah sesi diskusi di mana Bapak Ibu melakukan diskusi pada forum diskusi. Baik, lanjut Bapak Ibu. Di sini biasa saya akan menyampaikan identitas modul, di mana paket modulnya adalah paradigma dan visi guru penggerak, modul refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, di sesi pembelajaran ruang kolaborasi, jumlah jam pelajaran 3 jam, dan saya sendiri sebagai fasilitator, Marianus Fahmi. Di sini ada kompetensi lulus yang dituju, ada nanti guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran, dan yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Terus capaian umum modul ada 2, di situ Bapak Ibu bisa terlihat dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, Terus Pak. ada 2 capaian umum modul dan capaian khususnya ada 3. Saya baca capaian khususnya di sini nanti. Secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu calon guru penggerak untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Dan yang ketiga, sikap reflektif dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Oke, itu tadi identitas modul. Nah, Bapak Ibu, kita pada kegiatan pembukaan, tentu yang pertama kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan kita memulainya dengan doa. Saya minta 1 orang dari Bapak Ibu untuk membawa kita dalam doa. Saya minta Pak Tian bisa bantu memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya untuk memimpin ibadat ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, syukur yang berlimpah kami haturkan kepadamu Tuhan, karena Engkau perkenankan kami semua untuk kembali berkumpul di ruang virtual pada sore hari ini untuk membahas modul kolaborasi 1.1. Kami mohon kepadamu Tuhan, sertailah kami dalam seluruh rangkaian kegiatan pada sore hari ini. Semoga kegiatan kolaborasi diskusi kami pada sore hari ini bermanfaat bagi kami, teristimewa bagi anak didik kami dan masa depan bangsa. Doa dan harapan kami ya Tuhan, kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, terima kasih kepada Pak Tian yang sudah membawa kita dalam doa. Jadi di sini saya sudah memantau kehadiran kita, sudah 12 orang, berarti sudah genap yang mungkin masih dalam on the way ke room ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut dengan sesi berikut, di sini kebiasaan kita dalam program Guru Penggerak adalah selalu melakukan ice breaking. Ya, Bapak Ibu, supaya kita tetap semangat. Di sini nanti saya coba memandu ice-nya, tapi Bapak Ibu, ice breaking ini nanti kita menyambung huruf akhir ya, nama buah. Nanti kalau misalnya saya sudah menyebut salah satu nama buah, huruf terakhir dari nama buah yang saya sebutkan, silakan disebut atau disebut nama buah oleh yang saya lempar sebentar ya. Bisa dipaham bersama ya Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siapa? Ya. Jangan sampai ada yang salah. Oke. Saya menyebut nama buah semangka. Saya lempar kepada Ibu Teresia Sekunda. Apel. Gitu ya? Lempar kepada siapa Ibu? Lanjut. Lempar ke Pak Fenan. L. Pak Fenan, L. Pak Fenan, cepat berpikir, latih konsentrasi. Apa? L. Pak Fenan. Saya bantu, Pak. Lemon. Oke, silakan dilempar. Lemon. Oke. Naga, Lempar ke Pak Saya Fenan lagi. lanjut. Nangka. nangka, Nangka. Lempar Oke, ke siapa luar biasa. dulu? Lanjut, semua harus dapat. advokat, Anggur. Dilempar, lempar. Sebut namanya, sebut Sebut nama namanya, orang Pak. supaya bisa terang jawabannya. Ulang, Pak, ulang. Tadi Pak Tian bilang nangka. Pak Tian ke siapa? ke Ibu Gertrudis, Berarti A. A. Huruf A, Ibu. Nah, tadi Pak, Ya. A. Nangka tadi Ibu Gertrudis. Silakan dilanjutkan. apel. sudah apelnya. Oke. Saya bantu, Pak, saya bantu. Anggur, tidak. Iya, anggur. Lanjut. Anggur. Saya lanjut, Pak. R. Rambutan, Silakan. rambutan. Lempar ke siapa, Bu? Rambutan, berarti N N. lagi. Lempar ke Ibu Astri. Nanas. R. Nah, Lempar ke siapa, Pak? Ibu Francisca. S. S. Saya Ke bantu siapa yang Pak. belum? Saya. Sapi. Oke. Kapan Ada sapi yang tadi? belum? Ada yang belum dapat bagian untuk menyebutkan nama buah? Ibu Yasinta. Patian, belum. Ibu Yasinta. Silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu, kayaknya sudah semua kebagian ya. Kita berikan applause untuk diri kita karena semangat dalam awal kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu, luar biasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dapat memacu semangat kita. Kita lanjut, Bapak Ibu. Di sini saya akan membawa kita bagaimana agenda kegiatan kita sore hari ini. Pembukaan kita sudah lakukan, terus ada refleksi pembelajaran modul, dan ada aktivitas sesi, terus review aktivitas pembelajaran, dan terakhir setelah itu ada penutup. Baik Bapak Ibu, setelah kita melakukan dan mengetahui skenario, identitas modul, agenda, dan kita sudah melakukan kegiatan pembukaan melalui doa, ice breaking, dan saat ini kita melihat bersama bahwa tujuan pembelajaran di sini Bapak Ibu mampu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, khususnya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Di sini ada skenario pembelajaran yang paling inti di sini Bapak Ibu, nanti ada diskusi kelompok ya. Kalau pembukaan kita sudah jalankan. Review materi sebentar, nanti
Padlet, kolom chat, nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan di situ. Terus di diskusi kelompok, ada pembagian kelompok, terus menjelaskan instruksi penugasan kelompok, nanti saya bagikan, dan sampai pada di situ skenario kembali. Kita di sini selalu melakukan kesepakatan dalam setiap ruang Vicon, Bapak Ibu. Di sini saya sudah menulis 6. Jadi di sini mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menambah. Halo Bapak Ibu. Sudah pas, Bapak. Sudah pas ya. Ini Pas. dari Ya, kemarin Pak, sudah pas. pas. Ini hari juga. Pas terus. Kalau memang ada satu lain hal yang Bapak Ibu ingin tambahkan, bisa dimasukkan ya Bapak Ibu ya, supaya saya kalau memang sudah pas Bapak Ibu. Di sini kita melihat ada potret pendidikan Indonesia, di mana ada pendidikan zaman kolonial, ada pendidikan masa kini. Kita tentu ingin melihat bagaimana perbedaan dan persamaannya. Bapak Ibu, seperti pada skenario yang saya sudah sampaikan tadi, pada review proses dan hasil belajar, ada penggerak pada eksplorasi konsep. Di sini ada pertanyaannya, apa hasil yang Bapak Ibu peroleh setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep. Jadi di sini Bapak Ibu saya akan membagikan ke Bapak link Jamboard sekarang ketiga, link Jamboard supaya nanti Bapak Ibu mengisi dan menjawab pertanyaannya di situ. Silakan perhatikan di kolom chat link Jamboardnya. Saya akan kirim di situ Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu di kolom chat? Sudah, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mengisi dan menjawab itu, lalu langsung pada klik linknya di situ Bapak Ibu. Maaf, Pak. Saya punya minta akses lagi nih. Minta akses Kak Ibu. Iya. Iya Pak, sama. Apa semua minta akses ya? Iya Pak, sama. Oke, kalau begitu sebentar saya share dulu ya Bapak Ibu, sebentar. Tidak bisa nih. Sebentar, sabar Bapak Ibu, saya kirim ulang. Yang kedua itu Ya. saya kirim lagi. Kalau masih minta akses, dikonfirmasi balik ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa. Silakan Sudah, Bapak oke, Ibu. baik. Waktunya hanya 5 menit Bapak Ibu untuk menjawab itu. Nanti Bapak Ibu lebih sticky note-nya ada di Jamboard itu, ada sticky note-nya, klik di situ, jangan lupa klik namanya, jawaban singkat saja Bapak Ibu. Sudah terbiasa kan Bapak Ibu menggunakan Jamboard? Belum. Baru kali ini. Belum. Oke, kita belajar bersama Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tetap semangat. Kita belajar bersama. Kalau di sticky note itu Ya, sticky note. Oh, langsung dijawabnya klik di ini. situ. Iya, ada di samping. Iya, ya ada Saya- sticky note. Terus jawabnya di Iya. situ. Di Iya. mana? Langsung di situ tulis samping- nama
Apa itu Nama, Yul? Di samping kiri. ketik nama di atasnya dan jawabannya Samping kiri paling atas. singkat saja. Ada itu, pokoknya ada barisan samping kiri deretan itu ke bawah. Yang bagian mana? Ini yang lain ini hanya nama saja ini. Saya minta jawabannya. Sticky note. Oh, di sticky note. Iya. Iya. Langsung jawaban di bawahnya. Lebih baiknya ini hanya ketik nama saja ini. Jawabannya jawab Maaf. Iya, Belum terbuka. Di bagian mana, Pak? Ulang. Note mana? bisa juga kalau bukan di sticky note. Kalau Ada, Pak, ada. ya baik. sabar Pak, bersabar. Eksplorasi konsep. Kalau jawabannya Bapak Ibu bisa langsung klik di teks Bapak Ibu. Ini yang masuk ini baru namanya saja, tidak ada jawabannya, hanya ketik nama saja. Memahami pendidikan zaman kolonial dan perbedaannya dengan pendidikan zaman sekarang. Ini siapa punya ya? Karena Fatia. ya, oke Pak Tian. Ya. Ya, izinkan saya untuk men-share ya di sini. Bapak Ibu punya jawabannya. Saya stop dulu ini. Ya. Ya. Ini Ibu Francisca Murni Asri. Sama saja ini Bu. Dua Iya, kali. Pak. Jawab dong Bu. Kalau tadi ketik nama, terus mungkin karena kepanjangan ya, ketik lagi sticky note atau teks, pilih yang teks ini, yang ini nih yang ada kotak T ini biar supaya tahu. Tapi jangan lupa ketik namanya Bapak Ibu ya. Ini yang jawab baru 2 orang. Ya, ini yang bagaimana seorang siapa punya ini? Ibu Francisca, Pak. Oh, Ibu Francisca. Oke. Ibu Francisca, saya guess namanya ya. Ibu Yuli. Iya, oke, baik. Iya. Ibu Gertrudis, yang kedua juga nama ini Bu. Gertrudis ini nama. Ulang ini. Ya, Ibu Yasinta sudah jelas nih, Ibu Yasinta Murni ya. Keren. Oke, Bapak Ibu yang lain, halo. Ya Pak, masih proses. Silakan. Ini siapa ini punya nih?
memahami arti penting membelajarkan murid. Ini punya siapa ya? Saya Pak Nama? Ibu Gertrudis. 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 Oh iya, saya tempel di sini aja ya. Ibu Gertrudis. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang yang menjawab. Kurang 4. Kurang 4 ini. Ini yang kosong nih punya siapa? Saya delete saja ya. Oke, baik. Karena ada double tadi Ibu Gertrudis, saya delete yang ini. Oke, yang ini Pak Fenan. Oke, Pak Fenan Sisandri. Oke. Ini biasa dapat ya. Halo Bapak Ibu. Ibu Margareta Sarnius punya Pak. Margareta namanya. Sarnias. Oh Ya, iya, Pak, pengaruh pengaruh tidak. pemula menggunakan ini barang. Iya, pula. Ini saya sudah di Jamboard ini kan saya presentasi bisa dilihat. Kalau Ibu mau jawab, Bapak Ibu mau jawab di sini ini ada sticky note, ya kan? Ini nih. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Ya. Terus kalau mau jawabannya panjang sekali, ini ada teks di bawah ini, text box. Tapi jangan lupa Iya, ketik nama. Facebook. Ya, tapi yang diminta tadi kan singkat saja, ambil poin intinya saja Bapak Ibu ya. Siap, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Jadi masih on the way. Baik Bapak Ibu, karena lagi 2 orang, sudah banyak yang menjawab. Di sini saya akan stop sharing dulu yang ini. Saya kembali. Bapak Ibu. Bisa dilihat di situ dari apa yang Bapak Ibu sudah tuangkan pada link Jamboard tadi tentang review pembelajaran. Di situ kita melihat bahwa yang dipelore pada eksplorasi konsep kita bisa melihat pada zaman kolonial dan saat ini. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas, Ya, Pak. bisa terdengar. Jelas. 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 Sekarang kita melihat bagaimana review tadi dari eksplorasi konsep. Di sini ada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini Bapak Ibu ada dasar-dasar pendidikan. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini dasar-dasarnya ada pendidikan, di mana hanya tuntunan dalam hidup dan dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Terus di sini juga kita melihat bagaimana teori Montessori mengatakan bahwa mementingkan pelajaran panca indera. Nah, selain itu Bapak Ibu ada Froebel bahwa panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya. Tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak. Dan dari 2 teori ini muncul ada taman siswa. Di sini taman siswa, pelajaran panca indera dan permainan itu kali itu tidak dipisahkan. Jadi dia seiring sejalan di sini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kita melihat bagaimana pendidikan dan pengajaran itu sendiri. Jadi pengajaran atau yang dalam modul sering kita dengarkan on the reach itu adalah bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin.
Nah, di sini pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi diibaratkan seperti seorang petani. Kita bisa melihat bersama di sini bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri pendidikan yang menuntun, Bapak Ibu, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Seperti yang dilihat pada gambar yang sudah disajikan, kita melihat bagaimana padi itu sekian bertumbuh dia, pas dia berbuah lebat itu dia merunduk. Nah, pada saat itu juga kita berpikir bahwa anak didik yang kita tuntun ke depannya diharapkan seperti ilmu padi, Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada proses menuntun, di mana Bapak Ibu, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi itu Bapak Ibu pendidikan yang menuntun. Terus kita lanjut Bapak Ibu, karena waktu berjalan terus. Di sini kita juga memahami bagaimana budi pekerti. Nah, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, kita lihat gambar di situ ada pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak yang nantinya akan dianalkan dalam satu wadah pendidikan itu sendiri. Seperti yang sudah Bapak Ibu pelajari di alur LMS, di sini ada aktivitas modul 1.1. Jadi peta aktivitas ini Bapak Ibu itu mengikuti alur Merdeka. Kalau alur Merdeka Bapak Ibu sudah paham sendiri, di sini kita melihat bagaimana mulai dari diri pada alur Merdeka itu sendiri. Di sini pada mulai dari diri itu menuliskan refleksi kritis terkait konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dan menuliskan harapan dan ekspektasi terkait pembelajaran modul 1.1. Langsung pada eksplorasi konsep yang kita sudah lakukan, bagaimana Bapak Ibu mempelajari, membaca, membuat catatan tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahkan sampai pada forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual yang kita sudah lakukan. Di kemarin Bapak Ibu karena sistemnya LMS-nya masih ada gangguan, itu semua, hampir semua Bapak Ibu ya, hampir semua itu terkendala. Nanti kita luangkan waktu untuk kita melakukan vikon ulang dan kita bahas bersama. Terus itu di eksplorasi konsep. Nah sekarang kita masuk pada ruang kolaborasi, jadi aktivitas pada alur Merdeka. Yang ketiga itu adalah di ruang kolaborasi seperti yang kita lakukan sekarang. Bagaimana Bapak Ibu di sesi satunya, Bapak Ibu sebentar akan melakukan diskusi, ada pertanyaan yang akan diajukan, dan di sesi duanya besok itu Bapak Ibu melakukan presentasi atas hasil diskusi. Nah, dari ruang kolaborasi kita lanjut ke demonstrasi kontekstual. Nah, di sini nanti Bapak Ibu di demonstrasi kontekstual membuat karya dalam bentuk karikatur, infografis, video pendek, atau komik, lagu, puisi, dan lain-lain untuk menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang Bapak Ibu peroleh. Terus karya tersebut merupakan sebuah perumpamaan yang Bapak Ibu gunakan sebagai wujud kontekstual pemahaman Bapak Ibu sendiri terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu di demonstrasi kontekstual. Nah, di eksplorasi pemahaman itu nanti Bapak Ibu termasuk kami PP dan fasilitator juga itu nanti diskusi virtual bersama instruktur. Nah, dari eksplorasi pemahaman itu kita pakai koneksi antar materi, nanti kita membuat kesimpulan dan menjawab pertanyaan refleksi koneksi antar materi. Terus kesimpulan dari refleksi disajikan dalam bentuk media informasi atau format media informasi berupa artikel, ilustrasi, grafik, dan lain sebagainya sehingga dapat disesuaikan dengan minat dan kreativitas Bapak Ibu sendiri. Terus pada alur Merdeka di bagian terakhir itu ada aksi nyata. Di situ Bapak Ibu menulis jurnal refleksi terkait
penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dilakukan di kelas dan di sekolah. Jadi pahami betul Bapak Ibu aktivitas Alur Merdeka itu sehingga nanti Bapak Ibu dalam mengerjakan LMS bisa lancar, tidak ada kendala. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Di sini ada peta konsep sama seperti yang saya sudah sampaikan di eksplorasi konsep kemarin. Jadi ada poin-poin penting dari refleksi dari modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ. Saya tidak perlu membacanya kembali. Dan di sini Bapak Ibu kita masuk pada diskusi kelompok. Nah, seperti yang saya sudah chat sebelumnya di grup WA untuk mengingatkan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu dibagi ke dalam 2 kelompok. Jadi dalam setiap kelompok nanti Bapak Ibu berdiskusi dan ada pertanyaan pemandu. Seperti yang saya sudah kirimkan di WA. Terus yang di sini pertama, apa kekuatan konteks kultural Bapak Ibu yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Bapak Ibu sendiri. Dan yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Bapak Ibu yang dapat diterapkan. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat diskusi ini, Bapak Ibu saya bagikan ke dalam bor masing-masing ya. Saya kirim link bornya di kolom chat. Nanti Bapak Ibu join di situ. Klik linknya. Jadi kelompok ada 2. Ada Pak Klaus punya dengan ada Pak Saverinus ya. Jadi kelompok satunya itu kelompok Pak Saverinus Gonzaga Hardy CGP Saverinus, sedangkan kelompok 2-nya CGP-nya Pak Klaus. Sekarang saya share link board-nya supaya Bapak Ibu bisa berdiskusi dalam ruangan virtual di board masing-masing. Oke, Bapak Ibu bisa dipaham apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya, bisa Pak. Bisa. Oke. Bisa. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat ya. Silakan berdiskusi, link boardnya saya kirim di kolom chat. Oh ya maaf salah, saya salah. Saya kirim board satunya dulu, bentar. Itu salah tadi Bapak Ibu, mohon jangan diklik dulu. Board 1. Ya. Kecil. Kalau input 1. Oke. Buat kelompok 2. Oke. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Sebastian, bagaimana Pak? Baik, terima Pak kasih Sebastian Bang. ada raise hand. Sebastian gimana? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Berkaitan dengan penjelasan terakhir di peta konsep tadi, ada
menyinggung tentang aksi nyata, Pak. Di Oh, terakhir iya. tadi ada bicara Ya, tentang aksi terima- nyata. Di situ di mana nanti aksi nyata bagaimana perubahan pembelajaran di kelas. Saat ini kita kan sedang dalam kondisi libur, Pak. Jadi bagaimana nanti untuk kondisi real di kelas kan terkait dengan aksi nyata kita tidak bisa lakukan untuk pembelajaran di kelas. Apa hanya dengan membahasakan saja karena aplikasinya kita belum bisa terapkan apa-apa untuk di kelasnya nanti, Bapak. Saya kembalikan ke Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak Tian. Oke, baik. Pak Tian, kalau berbicara tentang aksi nyata yang di modul 1.1 memang di jadwalnya kan 1 Juli, Pak ya. Oke, itu nanti Pak, Bapak kan sudah menjalankan pembelajaran selama ini. Nanti Bapak bisa menulis sesuai dengan apa yang Bapak sudah lakukan selama ini, begitu kan? Ya. Jadi Bapak di situ nanti bagaimana menulis jurnal refleksi terkait penerapan Ki Hajar Dewantara yang sudah dilakukan di kelas dan sekolah. Jadi selama ini Pak Tian kan guru mengajar, terus bagaimana Pak Tian kaitkan dengan itu di pemikiran Ki Hajar Dewantara di situ. Nanti Bapak Tian muatkan dalam jurnal refleksi ya Bapak Tian ya. Sudah bisa diterima Pak Tian? Bisa, Pak. Bisa diterima, Pak. Ya, jadi janganlah dulu berpikir tentang aksi nyata, kita lakukan dulu untuk diskusi saat ini ya, karena waktu berjalan terus. Oke, Bapak Ibu silakan masuk di bor masing-masing ya. Silakan berdiskusi Bapak Ibu di bor masing-masing. Saya sekarang di kelompok 1. Halo, kelompok 1 sudah siap? Oke, Pak. PP-nya di mana ini? Silakan Bapak Ibu untuk melakukan diskusi dan silakan mengundang teman-temannya. Kita lagi 2 orang yang belum bergabung. Terus Ibu. yang kelompok 2, sabar ya. Kelompok 2 nih masih belum bisa masuk, Pak. Halo yang sudah kelompok 2. Iya sabar Bu, saya masih proses di kelompok 1. Sudah bisa bergabung ya Bu di kelompok 2 ya. Sudah, Pak. Oke, selamat berdiskusi Bapak Ibu. Saya akan pantau dari sini sesuai dengan pertanyaan pemandunya Bapak Ibu ya, berdiskusi dan dibuat nanti besok di presentasi. Silakan lakukan, silakan tentukan memang siapa ketuanya, mau dimulai dari mana, silakan Bapak. Oke, Bapak Ibu silakan berdiskusi supaya saya langsung mulai merekam di bor kelompok 2. Oke, baik. Selamat sore Bapak dan Ibu Guru. Selamat sore juga untuk Pak Fasil. Mohon maaf saya pandu sejak kita punya diskusi ini. Jadi kita tadi diminta untuk mendiskusikan satu kekuatan sosiokultural kita di budaya Manggarai yang menebalkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai praktek untuk pendidikan kita di sekolah. Kalau dari sayanya, saya sangat tertarik sekali dengan praktek kebiasaan dodo di dalam masyarakat Manggarai.
seperti yang kita tahu bahwa praktek dodo itu adalah kegiatan kerja masyarakat Manggarai, kebiasaan kerja masyarakat Manggarai yang mengutamakan asas gotong royong, begitu. Jadi yang membuat saya tertarik di dalam kegiatan atau kearifan lokal dodo dalam kebiasaan kerja masyarakat Manggarai itu adalah bagaimana segala sesuatu itu disepakati bersama, lalu kemudian mengutamakan asas gotong royong, yang kemudian akan menghasilkan beberapa nilai karakter. Yang pertama itu adalah tanggung jawab, di mana setiap pribadi yang sudah bersepakat itu akan bertanggung jawab. Kemudian yang paling utama itu juga adalah munculnya nilai kejujuran, karena setiap orang itu kemudian akan jujur dengan dirinya sendiri, tidak ada kebohongan. Lalu di situ juga ada nilai etos kerja yang tinggi, dan juga ada disiplin. Itulah mengapa saya tertarik sekali dengan kebiasaan kerja dodo di Kabupaten Manggarai ini, yang kalau kita bawa ke dunia pendidikan kita, anak-anak kita bisa ajarkan karakter-karakter bagaimana kehidupan di Manggarai ini kita bawa di dalam kebiasaan kita di kelas atau di sekolah itu kepada anak-anak, bisa diterapkan dari ilmu disiplinnya, kerjasamanya, diskusi untuk mencapai sebuah mufakat, lalu ada rasa tanggung jawab dan sebagainya. Itu dari sayanya. Dari teman-temannya mungkin ada kekuatan konteks sosiokultural yang lain, kearifan lokal lain, silahkan dibicarakan. Dari sayanya tadi kebiasaan dodo.
Baiklah, sebenarnya kita masih kurang 2, kita punya teman, Ibu Ibu Juliana Senda kalau saya tidak salah dengan Pak Venansius. Iya. Jadi untuk sementara kita bertiga masing-masing memiliki pendapat tentang memang kearifan lokal di Manggarai ini memang luar biasa sekali banyaknya, sehingga dan masing-masing memiliki nilai karakter yang luar biasa untuk kita sebagai anak-anak Manggarai dan juga sebagai penerus kebudayaan bangsa dan juga anak-anak kita, anak-anak didik kita tentunya. Tapi dalam hal ini karena ini merupakan sebuah tugas kelompok, jadi setidaknya kita harus segera memutuskan kira-kira untuk sementara dari 3 kearifan lokal yang kita sudah bahas tadi itu, kita harus memilih salah satu yang bisa kita presentasikan, kita bisa tanggung jawabkan sebagai hasil kerja kelompok kita nantinya. Dari kegiatan, dari kearifan lokal Kokortago itu tadi, dari Dodo, dan juga Lontoleo, kira-kira mana yang akan kita bawa sebagai tugas kelompok kita nantinya di ruangan kolaborasi dengan teman-teman. Saya kembalikan. Dari Patian mungkin, dari mana kita ke benang merahnya sudah, kemana kita, yang mana yang harus kita pilih? Halo, Ibu Yasinta. Iya, iya. Bapak Ibu, Saya bisa tambah. Bapak Ibu, mohon izin supaya tidak bocor suara dari kelompok lain, mohon matikan mikrofon di Bapak Ibu bisa keluar dulu dari main room, baru nanti bisa masuk kembali supaya tidak bocor suara dari kelompok lain. Silakan Bapak Ibu, lanjut. Silakan Patian, silakan dilanjutkan. Nih, suara Patian. Ya. Siap. Iya, iya, betul-betul. Ya. Oke. Oke. Baik, jadi kebetulan saya pribadi juga baru kali ini tadi mendengar istilah Kokortago. Jadi saya juga penasaran sekali dengan itu. Jadi kalau misalnya kita bisa bawakan ini, mungkin juga ada di antara teman-teman kita juga masih ada yang belum tahu itu istilah Kokortago. Jadi ada baiknya kita angkat ini budaya kearifan lokal Kokortago ini sebagai bahan pemaparan diskusi kelompok kita. Oleh karena itu berarti iya, iya, betul. Saya pribadi memang baru kali ini tadi mendengar istilah Kokortago. Iya. Jadi ya seperti itu sudah. Jadi kita bertiga, bagaimana? Sepertinya saya mendengar Ibu Juliana sepertinya sedang berusaha untuk masuk dalam kelompok, tapi mungkin beliau salah masuk room atau bagaimana ini? Ibu Juliana. Tunggu. Itu. Ini saya laptopnya ada macet tadi. Pusing tuh. Iya. Iya. Betul.
Iya, betul. Betul Pak ya, untuk pengerjaan bahan presentasinya memang kita perlu godok bersama, kita tiga mesti harus kerjakan bersama. Memang untuk apa namanya materi aslinya tentang Gokor Tagong mungkin dari Patian, sedangkan untuk pembuatan slide-slide presentasinya nanti tetap kita usahakan untuk kita kerjakan bersama. Seperti itu dari saya. Bagaimana Pak Fasil? Mohon izin. Jadi Pak Fahmi, mohon Ya, izin Pak. bagaimana Ibu? Ya, jadi untuk sementara karena dua orang teman kami, Ibu Juliana dengan Pak Fenan, entah kenapa belum berhasil masuk dalam room diskusi ini Pak. Ibu Juliana ini dia masuk Halo Pak. ini. Ya. Ibu Juliana, saya mau cross check. Ibu Juliana di PP-nya siapa? Halo Pak. Ya, Ibu Juliana PP-nya siapa? Saya dengan Pak Gregorius. Hanya saat tadi Ibu Juliana dengan Pak Saverinus Gonsahardi. Oh iya itu Pak. Hanya karena tadi saya punya laptopnya. Berarti di kelompok 1. Iya. Kelompok 1. Pas ini dengan kelompok ini tuh Pak Gonsa. Iya Ibu. Iya. Pokoknya Iya. Ibu klik yang bor kelompok 1. Ibu Juliana Aselinda Senda. Iya. Karena tadi saya punya laptop tadi baterainya lowbat, makanya saya klik ulang masuknya ke sini Pak. Oke, Juliana silakan klik di bor kelompok 1. Saya coba kirim ulang linknya ya. Iya Pak. Dengan Pak Venansius juga Pak, belum kedengaran suara dari beliau juga di room diskusi kelompok 1. Apa sudah pas ini masuknya? Pak Sebastian, Ibu Juliana, Iya. dia masuk di kelompok sebelah. Coba saya sudah konfirmasi. Tidak Pak, saya kan ini pengajar praktiknya Pak Fenan. Fenan atau Pak Satu? Pak Ivan Hardy.
suaranya. Salah masuk kan? Coba cek. Sini. Ibu Juliana masuk di kelompok Saverinus Gonzaga Hardy, Iya, PP-nya. Dia iya. itu di kelompok 1. Ibu klik link yang bor kelompok 1, Bu. Saya sudah coba Ibu buka main room. Itu satu kelompok dengan Ibu Yasinta Murni atau bukan, Pak? Iya. Iya, Ibu iya, langsung klik dulu di kelompok 1, keluar dulu dari situ, masuk klik link di kelompok 1. Kalau Ibu di main room toh, masuk ke kelompok 1. oke. Pak Fenan sudah berhasil.
Mohon izin, Pak. Halo, Pak. Akhirnya. Tidak apa-apa, Ibu. Selamat datang di dalam room diskusi kelompok kita. Pak Fenan sudah keluar lagi dari rapat sepertinya. Mungkin jaringan dengan Pak Fenan. Jadi mohon izin kembali Pak Fasil. Kami lanjutkan kembali diskusi kelompok kami. Jadi mohon maaf untuk Ibu Juliana, kami bertiga tadi, Pak Sebastian, saya dengan Ibu Gertrudis, sudah menyampaikan pendapat kami tentang kekuatan budaya lokal Manggarai yang mendukung pembelajaran di sekolah sebagai penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi saya tadi sudah menyampaikan satu kearifan lokal Dodo, Pak Sebastian dengan kearifan lokal budaya Kokortago, dan juga Ibu Gertrudis dengan Lontoleo. Bagaimana dengan Ibu Juliana? Mungkin mau menyampaikan sesuatu terlebih dahulu, saya persilahkan. Berarti budaya tiba Mekah, Ibu.
Oke, baik. Baik. Ya, terima kasih banyak Ibu. Bagaimana dengan Pak Fenan? Kami belum mendengar pendapat dari Bapak. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mencari sebuah kesepakatan hingga pada sampai pada sebuah mufakat begitu. Pak Fenan, halo Pak. Pak Venansius, ya, sepertinya kita agak susah menghubungi Pak Venansius. Mungkin beliau terkendala jaringan. Jadi karena kita punya kegiatan juga ini dibatasi oleh waktu, ada baiknya kita berempat saja yang terpaksa membuat keputusan. Kira-kira kelompok kita punya ini ingin memaparkan materi yang seperti apa, kearifan lokal yang seperti apa yang kita mau angkat di pemaparan materi kali ini. Saya kembalikan kembali kepada Pak Sebastian, mungkin ada yang mau disampaikan. Di-unmute dulu dia punya speaker, Pak. Mikrofonnya, ya. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Sebastian. Jadi Ibu Juliana, menurut Pak Sebastian, karena ini kegiatan kelompok, kemudian kali ini Pak Sebastian inginnya kita dipermudah saja, mempermudah kelompok kita saja mengerjakan tugas kelompok ini. Bagus sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Juliana. Di sekolah kami juga hampir di semua sekolah sudah menerapkan itu tiba Mekah dan lain-lain itu. Tapi karena ini tugas kelompok, kita juga diberi limit waktu yang terbatas. Kemudian kita juga kerjanya secara virtual, tidak bertemu bertatap muka langsung, sehingga kemungkinan untuk menyampaikan atau mengumpulkan bahan untuk sebagai paparan materinya nanti bisa agak kewalahan kita. Jadi kalau Pak Sebastian tadi mengatakan bahwa beliau sudah menyiapkan, dia punya hard copy-nya, dia punya bahan mentahnya untuk persiapan pemaparan materi kita. Tinggal kita kerjakan untuk jadi lebih menarik lagi dengan mengangkat budaya Kokortago itu tadi. Bagaimana dengan Ibu Gertrudis? Oke. Bagaimana dengan Ibu Juliana?
Ya, betul. Ya, iya. Oke. Iya, oke. Baik sudah. Kalau yang saya lihat di sini adalah kita punya kelompok sepakat mengangkat nilai gotong royong, kearifan lokal, nilai yang memiliki nilai gotong royong dari budaya Manggarai. Jadi kalau berbicara, tadi kita sudah merujuk pada satu titik kalau menurut saya, dari Ibu Juliana tadi ada membuat pondok baca, kemudian di dalamnya ada nilai gotong royong, kemudian begitu juga persiapan tarian Tiba Mekah itu kan pasti ada gotong royong seluruh warga sekolah. Kemudian hal yang saya sampaikan juga tadi dodo, di situ juga ada nilai gotong royongnya. Kemudian begitu juga lontoleok dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya kita semua mengerucut pada istilah kokortago. Nah, semua contoh-contoh itu tadi akan kita masukkan di dalam budaya kokortago. Yang kita angkat itu adalah budaya kokortagonya itu atau budaya gotong royongnya itu. Bagaimana teman-teman, kita sepakat kita angkat kearifan lokal kokortago kali ini? Oke, siap, siap, siap. Saya rasa kita sudah merujuk pada satu titik, yaitu budaya kokortago yang merujuk pada semua hal yang kita mau sampaikan di sekolah yang sudah terjadi di sekolah tadi. Untuk itu nanti teman-teman, mungkin setelah ini kita adakan grup khusus WhatsApp supaya kita bisa berbagi materinya, berbagi apa namanya hard materinya itu supaya bisa disatukan. Begitu. Bagaimana teman-teman? Nanti kita buat satu grup ya untuk bahas ini kembali. Untuk sementara kita laporkan dulu ke Pak Fasil kalau kita sudah membuat satu kesepakatan. Bagaimana teman-teman? Oke. 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 Siap Ibu. Setelah ini. Ya. Jadi mohon izin dulu Pak Fasil, Pak Fahmi. Kebetulan teman kami baru bergabung, Pak Venansius. Pak Venansius, oke, baik Pak. Jadi mohon izin untuk kali ini tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak karena kami juga dibatasi oleh limit waktu. Kami tadi sudah berdiskusi panjang lebar mengenai kearifan lokal yang kita angkat pada kegiatan kelompok kali ini. Semuanya tadi merujuk pada nilai gotong royong dari kearifan lokal yang mau diangkat. Jadi ada istilah luas tadi yang disebutkan oleh Pak Tian tadi itu kokortago, yang kemudian di dalamnya nanti ada begitu banyak kegiatan, jenis kegiatannya itu yang merujuk pada nilai gotong royong dari istilah kokortago yang diangkat oleh Pak Sebastian itu tadi. Jadi untuk sementara kami berempat tadi sudah sepakat untuk mengangkat nilai kearifan lokal kokortago ini sebagai tugas presentasi kelompok kita kali ini. Bagaimana Pak Venansius? Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi
Pak Fahmi sebagai Bapak Fasilitator kami dari kelompok kami tadi sudah sepakat, sudah membuat satu kesepakatan dan setelah ini kami bersiap untuk melanjutkan kegiatan kerjasama kami itu sampai menghasilkan satu bahan paparan presentasi nanti pada akhirnya, Pak. Oh, oke. Oh, baik kalau begitu, Pak. Jadi kebetulan tadi teman-teman Pak Sebastian sudah eh, sedikit memiliki bayangan tentang materi kokortagonya itu tadi. Oleh karena itu, sekarang saya minta kesediaan dari Pak Sebastian untuk menampilkan materi PPT-nya tadi itu untuk kita lihat bersama. Lebih dan kurangnya sebentar, kita mungkin ada yang mau ditambahkan. Itu silakan Pak Sebastian, kita lihat bersama materinya. Aduh. Oke, kita sama-sama mencoba, Pak Tian. Saya juga sama seperti itu keadaannya. Jadi mohon bersabar saja dulu teman-teman. Atau mungkin ada dari Mama. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Oke, oke Pak, sabar. Sudah saya share ke grup Pak. Oke Pak, makasih. Oke, sudah bisa dilihat Pak. Silakan Pak Tian. Iya Pak.
Oke, mohon izin Pak Tian, mohon izin. Ya, baik. Kalau dari saya, di atasnya tadi itu beberapa contoh kegiatan gotong royong yang ada di tempat atau daerah saya. Yang pertama itu sudah tulis kegiatan Kokortago. Mungkin ada baiknya kegiatan membersihkan lingkungan, selokan tempat ibadah atau kuburan itu terlalu spesifik. Mungkin kita kasih masuk, misalnya kegiatan berikutnya itu tadi adalah eh, dodo dengan kasih masuk istilah-istilah, beberapa istilah lain atau contoh lain begitu. Ya, 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 iya. Jadi untuk slide yang ini, kalau menurut saya Pak Sebastian, ini kita ada perubahan sedikit, sehingga masuk tadi dari contoh yang dari Ibu Juliana tadi itu, mungkin bisa kasih masuk di sini juga. Ya, ya. Tidak nanti tidak nanti kita edit kembali. Pak Evan tadi hanya membantu kita untuk ya menayangkan. Jadi kita semua yang punya tugas nanti. Ya, ya, betul. Relevansinya, membuat relevansinya dengan kehidupan di sekolah.
Oke. Oke, baik. Eh, Terima kasih kepada Pak Evan yang sudah membantu menayangkan slide-nya. Jadi itu tadi teman-teman kita sudah lihat itu baru materi mentah yang ditawarkan oleh Pak Sebastianus. Kita masih terbuka atau masih dibuka pendapat, ide, bagian mana yang kurangnya, yang mau ditambahkan dari kita semua itu silahkan. Kita semua tadi sudah melihat tayangan slide-nya seperti apa. Kalau dari saya, nanti lebih banyak kita masukkan juga beberapa foto kegiatan yang menunjukkan perilaku gotong royongnya. Misalnya foto kegiatan membersihkan lingkungan sekolah, mungkin ada teman-teman mungkin yang punya itu. Kemudian dari Ibu Juliana tadi itu mungkin foto kegiatan pembuatan pondok baca yang berbasis kearifan lokal tadi itu. Kemudian mungkin juga dari teman-teman yang lain, karena Patian punya tadi itu, beliau membuat dokumentasi kegiatannya itu sesuai dengan karakter yang mau ditunjukkan, misalnya tadi kedisiplinan, keteladanan, dan lain-lain. Sedangkan kalau menurut saya hal besar yang kita mau angkat di sini adalah nilai gotong royong. Jadi bisa jadi juga kita lebih banyak menunjukkan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang menunjukkan perilaku gotong royongnya di sekolah. Dan kegiatan yang mungkin menunjukkan kepedulian kepada orang, mungkin ada kegiatan dari teman-teman yang menunjukkan pelayanan masyarakat mungkin, itu mungkin bisa ditambahkan. Mama Juliana, bagaimana Ibu? Bapak Ibu, 15 menit lagi diskusi selesai. Oke. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana dengan Ibu Gertrudis? Mungkin ada foto-foto kegiatan yang menunjukkan kegiatan Kokortago di sekolah yang memunculkan nilai-nilai gotong royong dan lain-lain tadi itu. Oke. Pak Venansius,
Oke. Bagaimana teman-teman? Atau mungkin ada teman-teman yang bisa membantu mengedit materi tadi menjadi lebih baik? Kalau teman-teman mempercayakan itu kepada saya bersiap-siap untuk melakukan itu, tetapi tetap saya minta nanti dukungan dari teman-teman itu berupa dokumentasi kegiatan. Gitu. Ya, baik, berarti setelah ini sebentar kita bergabung di dalam grup khusus untuk kelas kita ini, Bapak Ibu. Pak, mikrofonnya masih di-unmute, Pak. Belum tahu juga Ibu. Jadi itu makanya sebentar kita coba dengarkan dari paparan Pak Fahmi, kalau tidak dari Pak Evan sebentar. Kita siap-siap saja. Bagaimana teman-teman? Kita mengusulkan untuk mengakhiri kita punya diskusi ini atau? Oke, siap. Mohon izin Pak Fahmi. Iya, Bu. Iya, iya. Jadi kebetulan waktunya tadi untuk kami sudah kami gunakan dan kami sudah mencapai keputusan bersama. Jadi kegiatan diskusi kami kembalikan kepada Bapak. Bapak Ibu kelompok 2, silakan kembali ke main room. Bapak Ibu kelompok 2, silakan kembali ke main room. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa sekali saya memantau bagaimana Bapak Ibu melakukan diskusi sesuai dengan 3 pertanyaan pemandu yang disampaikan. Bapak Ibu keren-keren dan hebat-hebat. Kita beri aplaus untuk diri kita sendiri.
patut berbangga bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam forum diskusi ini adalah nantinya akan membawa perubahan ke depannya. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa sekali sesi diskusinya sudah selesai. Izinkan saya untuk share screen lagi. Oke, sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Halo, Bapak Ibu. Masih Sudah dapat berapa? Bapak Ibu? Masih. Luar biasa. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan dalam kelompok masing-masing untuk didiskusi, untuk dipersiapkan dengan baik, karena besok kita masuk pada forum presentasi masih di ruang kolaborasi sesi 2. Baik Bapak Ibu, di sini kita melihat kembali bagaimana aktivitas pembelajaran yang kita sudah lakukan. Kita mereview kembali dalam bentuk sebuah refleksi. Di sini saya mengambil refleksi dengan pola 4P, bagaimana peristiwa atau kejadian yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam diskusi tadi, terus bagaimana perasaan, terus pembelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh, dan yang berikut kira-kira perubahan untuk kedepannya seperti apa. Di sini saya ingin mendengar dari Bapak Ibu, silakan raise hand supaya nanti saya mengetahui bagaimana refleksi setelah Bapak Ibu melakukan diskusi. Jadi di sini Bapak Ibu berbagi ya secara langsung saja. Saya tidak mengirimkan lagi link Jamboard atau Padlet, tapi di sini nanti Bapak Ibu coba melakukan refleksi dengan pola 4 seperti yang ada pada screen yang saya tampilkan. Oke, kalau bisa perwakilan dari kelompok 2-2 lah atau 3, kalau bisa 2 saja ya, karena ada penyampaian. Silakan untuk di raise hand Bapak Ibu. Perwakilan dari kelompok 1. Kita melakukan refleksi sekarang Bapak Ibu. Refleksi kegiatan sesi diskusi kelompok. Kita mengambil benang merah dari hasil diskusi kelompok. Jadi terkait dengan modul refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Oke, dari kelompok 1 ya Pak Sebastian Memong tadi ya. Oke, silakan Pak Sebastian. Baik, terima kasih Bapak Fasilitator untuk waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya menarik benang merah hasil diskusi kelompok terkait refleksi dari refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, perubahan. Jadi di sini dari saya sebagai peserta dari kelompok 1 mau menyampaikan bahwa ketika kami secara berkolaborasi dalam sebuah kelompok, sebuah peristiwa di mana mengajarkan kami semua di dalam kelas kami, kelompok kami masing-masing untuk saling mendengar, saling menerima pendapat, bertukar pikiran untuk hal yang kami diskusikan. Itu peristiwa yang terjadi dari diskusi kami, sehingga bisa menetapkan sebuah tema atau sebuah bahan untuk kami lanjutkan untuk dikerjakan untuk bahan persiapan presentasi besok. Lalu yang kedua, perasaan. Tentunya berkaitan dengan perasaan, perasaan itu senang. Karena apa? Pada sore hari ini kami saling berbagi, menemukan ide baru untuk dibahas secara bersama. Lalu yang berikutnya, pembelajaran. Nah, ini kan pembelajaran. Kalau yang kami bicarakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bagaimana kami sebagai para pendidik mengimplementasikan apa yang telah kami diskusikan untuk penerapan langsungnya pada pembelajaran di kelas nanti. Lalu perubahan.
perubahan apa yang lebih kepada perubahan bagaimana nanti ketika apa yang kami lakukan dalam diskusi kelompok memberi harapan perubahan baru bagi kami sebagai para pendidik yang berada di masyarakat, juga membawa perubahan baru nanti, hal-hal baru bagi peserta didik kami ketika kami kembali membawa perubahan itu di sekolah. Mungkin itu saja dari refleksi 4P dari saya kembalikan. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Tian sudah menyampaikan refleksi dari kegiatan hari ini. Saya minta tambah lagi satu dari kelompok 2 mungkin ya. Kelompok 2. Silakan kelompok 2, silakan raise hand. Di kelompok 2 ada Ibu Teresia, Ibu Francisca, ada Bapak Ricardus, ada Pak Bonifacius, dan ada Ibu Margareta. Ya. Silakan. Ibu Teresia, silakan. Ya, saya untuk peristiwa yang kami alami tadi selama proses diskusi, ada siapa tadi yang kami parikar yang tidak bisa aktif, bisa tidak terlalu aktif di kegiatan diskusi tadi karena masih dalam perjalanan, sehingga hanya ada 3 orang, hanya ada 4 orang, 4 orang saja yang ikut diskusi tadi, termasuk Bapak PP-nya 4 orang saja, sedangkan yang satu-satunya siapa itu tidak ada kayaknya. Kemudian sehingga kami berdiskusi hanya 3 orang termasuk ke Bapak PP-nya 4. Kemudian perasaannya ya senang karena bisa berdiskusi bersama, bisa saling bertukar pikiran. Kemudian pembelajaran yang bisa diambil, bisa saling menghargai apa pendapat dari teman-teman, pendapat yang berbeda, tidak melulu hanya mendengar satu pendapat saja, tapi bisa belajar untuk saling mendengarkan. Perubahan semoga di diskusi selanjutnya nanti kami lengkap, sudah tidak kurang 1 orang gitu. Itu dari saya, Pak. Bisa semuanya aktif. Kedengeran suaranya, Pak. Tidak Bapak kedengaran. kasih mati apanya. Mikrofonnya. Oke, baik. Ibu Teresia dari kelompoknya tadi sudah menyampaikan, luar biasa. Jadi saya ingin mendengar dari Ibu Teresia yang mewakili kelompoknya, bagaimana kira-kira pembelajaran yang diambil dari kegiatan sore hari ini di diskusi kelompok tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Halo, Ibu Teresia. Masih mute, Bu, masih mute. Masih di mute itu mikrofonnya. Ya. Pembelajaran yang bisa saya ambil tadi, ada banyak hal terkait budaya Manggarai ini yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, seperti itu Bapak, yang kami temukan tadi di dalam diskusi kelompok kami. Oke, luar biasa sekali. Oke, mungkin bisa ditambahkan lagi dari salah satu di kelompok 2, kira-kira perubahan untuk kedepannya seperti apa setelah Bapak Ibu melakukan diskusi kelompok terkait dengan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili teman-teman kelompok 2 terkait dengan perubahan yang ingin kami terapkan nanti ke peserta didik kami.
kami ingin menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa menuntun peserta didik sesuai dengan potensi yang ada pada diri siswa itu sendiri. Itu dari saya, Pak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih masih tetap semangat. Sudah sampai pada pukul 18 kurang 2 menit. Jadi Bapak Ibu, kita lagi 16 menit lagi untuk mengakhiri Rukol sesi 1 ini. Kita beri aplaus dulu. Masih semangat kan Bapak Ibu? Supaya kita lanjut ke ruang di sesi penutup. Masih, Pak. Masih semangat? Masih semangat, Oke. Pak. Bapak Ibu, kalau bisa videonya diaktifkan semua ya Bapak Ibu ya, supaya saya bisa tahu, oh ini Bapak ini namanya, oh ini kan saya masih belum terlalu kenal baik Bapak Ibu. Oke baik, kita lanjut di bagian penutup Bapak Ibu. Bahwa di awal kita melakukan doa sebagai ucapan syukur, nanti juga di penutup ini kita juga melakukan doa, tapi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ingat untuk kegiatan besok, karena hari ini tadi kita melakukan Rukol sesi 1-nya pada tanggal 24 hari ini yang sebenarnya dijalankan pada tanggal 21. Jadi atas budi baik dan pengertian dari Bapak Ibu, karena memang sistem LMS masih dalam penyempurnaan, jadi kita bisa memahami bersama ya Bapak Ibu ya. Terus untuk besok Bapak Ibu, kalau bisa di sesi presentasi, Bapak Ibu persiapkan betul materinya supaya bisa dipresentasi dengan baik, disepakati dulu dengan baik, disajikan dalam bentuk sebuah presentasi yang indah dan menarik. Saya rasa Bapak Ibu pasti bisa dan Bapak Ibu hebat dan luar biasa. Hari ini saja sudah menunjukkan semangat yang luar biasa, sehingga sesi Rukol pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, jangan lupa besok tentukan memang siapa yang bisa untuk presentasi, siapa moderatornya, dan juga siapa ketua kelompoknya, supaya teratur dalam penyampaian atau mempresentasikan hasil diskusi. Bisa dipaham Bapak Ibu apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Oke. Bisa ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita seperti biasa di sesi penutup ini, bagaimanapun kita harus mendokumentasi segala kegiatan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu semua video diaktifkan ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa foto bersama di sesi ini. Saya izinkan saya untuk stop sharing dulu. Ya. Oke Bapak Ibu, yang mengatur gaya bisa satu orang, silahkan. Kemarin kita gayanya itu kan menanjak ya, kita berjuang bersama sampai pada puncak menanjak ya. Kira-kira kali ini seperti apa ya? Apakah kita saranghe saja, atau Mencintai. lo saja, atau semangat saja? Sekarang tinggal sepakat Bapak Ibu. Supaya saya di sini bisa screenshot. Silakan Bapak Ibu. Mau gaya apa? Gaya Semangat dulu. Semangat Gaya penggerak semangat. ya, begini ya. Ya. Oke, ini semangat penggerak ya. Siap. Jadi saya pasti turun tangan sebentar karena saya mau pencet nomor 1, 2, 3. Luar biasa. Bapak Ibu mau ganti gaya silakan. Lagi satu kali ya, actionnya ya. Gaya Pancasila. Oke, Gaya saya Pancasila. bebas sudah. Mau sarange, mau Pancasila, mau literasi silakan. Bebas. 1, Bebas. bebas ya. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sudah lakukan foto bersama. Baik, Bapak Ibu, sebagai akhir kata dari saya, tetaplah kita menjaga kesehatan, sesibuk apapun kita,
Jangan kita mengabaikan kebahagiaan bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Salam buat keluarga. Sampai jumpa dan jangan lupa kita akhiri dengan doa. Saya minta Ibu Gertrudis dulu membawa kita dalam doa. Baik Pak, teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Kudus, dan Putra, dan Bapa dalam surga. Terima kasih berlimpah padamu atas segala rahmat dan berkat-Mu, sehingga melakukan aktivitas kami dalam Zoom ini dengan baik. Ya Tuhan, segala aktivitas kami hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga apa yang kami dapat berguna bagi jiwa dan raga kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa besok. Matikan rekaman dulu.